Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hati minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ali wa ba'du. Fa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisina al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila muassisi hadzal masjid wa man waqafa hadzal masjid wa man bana hadzal masjid wa man amara hadzal masjid jami'an anna Allaha yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Hadirin hadirat sekalian, jamaah subuh yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pagi hari ini satu kenikmatan yang besar diberikan oleh Allah ketika di dalam bulan Ramadan kita masih diberikan kemudahan oleh Allah untuk memakmurkan waktu kita gunakan untuk melaksanakan puasa Ramadan dan juga melakukan berbagai macam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Salah satunya adalah hadirnya kita di masjid ini di dalam rangka kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita lanjut dengan majelis taklim seperti di pagi hari ini. Tentunya kita punya asa dan harapan kepada Allah. Berbagai macam ibadah yang pernah kita lakukan sampai saat ini, khususnya yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan, seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kitalah orang-orang yang mudah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mengawali pengajian kita pagi hari ini, biasa kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk membaca niat belajar terlebih dahulu. Kula maos kriyin panjenengan yang menirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat ta'lima wat tadzakkura wat tadhkira wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a
wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Hadirin hadirat sekalian, jamaah yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini judul pengajian yang kita sampaikan judulnya renungan dialog antara Imam Hasan Al-Basri dengan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Imam Hasan Al-Basri yang menurut sebagian ulama di kalangan tabi'in muridnya sahabat, beliau disebut dengan ungkapan Sayyidut Tabi'in, pemimpin para tabi'in, lebih-lebih di kalangan kelompok tabi'in yang ada di kota Basrah. Kenapa kemudian begitu? Sebab keilmuan beliau yang sangat-sangat luar biasa. Sekalipun kemudian ulama semuanya mengacu kepada satu nama yang muttafaq alaih, yang disepakati bahwasanya Sayyidut Tabi'in, pemimpin dari tabi'in ini adalah Sayyidina Uwais Al-Qaranain, seorang tabi'in yang sangat bakti dumateng ibunda beliau. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, keilmuan Imam Hasan Al-Basri yang sangat luar biasa itu juga tidak lepas dari rekam jejak kehidupan kecil beliau. Sebab ketika masih bayi, beliau sempat disusoni oleh Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu anha, salah satu istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata air susu itu sangat luar biasa, membuat keilmuan dan kehidupan Imam Al-Basri menjadi orang yang sangat cerdas, yang sangat alim, barokah doanya Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu anha. Sedangkan Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah di kalangan ulama dikenal dengan waliyatullah, seorang wali dari kalangan perempuan. Sedangkan beliau mendapatkan satu keramat kemuliaan khusus. Malam bagi Rabi'atul Adawiyah terasa sangat panjang, hadirin. Jadi kalau Rabi'atul Adawiyah itu diberikan waktu malam, bagi beliau terasa panjang. Lawe dewe dikai waktu bengi dawa kan lumayan, hadirin. Ya memang biasanya di antara kita kan kelompok suku dalu ya niki. Nah, Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah, kalau waktu malam itu terasa panjang bagi beliau, diceritakan di dalam Hasyiah Sawi, Hasyiah Tafsir Jalalain, kebiasaan ibadah beliau senangannya salat sunnah 2 rakaat, salam, tambah lagi 2 rakaat, tambah lagi, tidak terasa karena waktunya panjang begitu. Beliau bisa melaksanakan salat sunnah setiap malamnya 1000 rakaat, hadirin. Lepas kita percaya atau tidak, tetapi yang tertulis di dalam kitab seperti itu. Rasa-rasanya apa yang ditulis di kitab itu sepertinya bisa terjadi bagi kelompok manusia pilihan Allah yang diberikan kekhususan. Contohnya begini, hadirin. Kurang lebih di tahun 1000, hampir tahun 2000-an, kita atas nama PCNO Kota Malang, kelompok LBM Kota Malang,
dengan kemudian bersama kelompok PCNU Kabupaten Malang, ada Al-Maghfurlah Rais Suriah Kiai Haji Hamzawi, ada Rais Suriahnya Kabupaten Kiai Haji Ahmad Farihin Pondok Pesantren Al-Fatah Singosari, ada waktu itu Kiai Abdul Jalal Ampel Dento, dan beberapa kiai yang lain. Ya, kita diundang untuk kegiatan LBM wilayah Jawa Timur di Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung Banyuwangi hadirin. Pengasuhnya Al-Maghfurlah Kiai Haji Syafaat, salah satu murid Hadratus Syekh Mbah Hasyim Asy'ari Tebuireng. Pengasuhnya, karena beliau sudah meninggal, putra-putra dan pengasuhnya menceritakan, murid-muridnya juga menceritakan, salah satu kebiasaan Kiai Syafaat itu, beliau setiap 2 tahun khatam kitab Ihya. Kitab Ihya Ulumuddin satu hari itu dibagi menjadi 4 karena 4 juz. Ada pagi, ada siang, ada sore, ada malam, itu dibaca terus ini. Tiap 2 tahun khatam, 2 tahun khatam. Itu wiritan beliau. Dan juga punya wiritan yang lain, kata santrinya, ya, setelah selesai kegiatan belajar mengajar di pondok pesantren itu, kurang lebih jam 9, beliau datang Ibu Nyai dan anak cucunya, makan bersama omong-omongan kurang lebih 1 jam. Ya, syafaat buatan tilem, kemudian datang masjid, jalan pelan-pelan ke masjid, di pojok masjid beber sajadah, beliau salat sunnah. Salat sunnah niku kemudian kata santrinya gak terasa sampai ditutup dengan witir itu 300 rakaat tadi. Ternyata kiai yang begitu juga masih ada, melaksanakan sholat sunnah yang sampai ratusan rakaat. Jangan-jangan jenengan ada yang juga sama, cuma nule gak bodoh. Ya mungkin loh. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ulama kita, kiai kita, ternyata juga ada yang seperti tidak jauh lah. Ratusan rakaat itu bisa jadi dalam bentuk sholat sunnah mutlaqah yang tidak ada jumlahnya, berapapun boleh, yang jadi wiritan bisa jadi terjadi. Nah, dan itu yang pernah dilakukan Rabi'atul Adawiyah lebih daripada itu. Di dalam kitab Uqudul Jen fi bayani huququ zaujain, karya Syekh Muhammad bin Umar Nawawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Banten, di halaman 38-39 ada satu kisah hadirin. Ini jadi renungan pengajian kita. Dikisahkan di sini, wahukia, dan dihikayatkan, annahu lamma mata, bahwasanya ketika telah meninggal zaujul waliyatu, suami dari seorang wali yang terkenal, Rabi'atul Adawiyah, yaitu Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, ista'dzanal Hasanul Basri wa ashabuhu, Imam Hasan Al-Basri dan sahabat-sahabat beliau sesama ulama meminta izin untuk bisa menemui Rabi'atul Adawiyah. Setelah suatu saat kepingin bertemu dengan Rabi'atul Adawiyah, ya. Nah, fa'adzinat lahum bidukhuli, kemudian Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah memberikan izin kepada mereka untuk masuk ke rumah beliau. Wa arakhat sitran, dan kemudian beliau menutupnya dengan satir. Jadi lakinya sendiri, perempuannya sendiri ditutup ada satirnya.
wa jalasat wara'a satri, dan kemudian Rabi'atul Adawiyah duduk di belakang satir itu. Faqala al-Hasan wa ashabuh, maka berkatalah Imam Hasan al-Basri dan sahabat-sahabat yang ikut pada waktu itu, beliau mengatakan, innahu qad mata ba'luka, sungguh telah meninggal suami Anda. Saya baca lagi, innahu qad mata ba'luki, niku Rabi'atul Adawiyah, sesungguhnya telah meninggal ba'luki, suami Anda. Fakhtari, maka silahkan kemudian Anda itu, ya, Anda silahkan untuk memilih min haula'i zuhad man syi'ti. Begini Rabi'ah al-Adawiyah, panjenengan kan suami panjenengan sampun boten wonten, iddah panjenengan juga sudah selesai. Mungkin kalau Rabi'atul Adawiyah ingin kawin lagi, kemudian ingin membangun rumah tangga lagi, silahkan dipilih dari kalangan ulama-ulama ahli zuhud ini yang datang ini untuk kemudian bisa menikahi Anda. Faqalat, kata Sayyidatuna Rabi'atul Adawiyah mengatakan, na'am hubban wa karamatan, iya, wah terima kasih, katanya, satu kemuliaan kami bisa mendapatkan kemuliaan seperti ini. Banyak datang laki-laki soleh, orang-orang hebat, semuanya kepingin menikahi saya. Walakin, akan tetapi, man a'lamukum, siapa di antara kalian yang paling alim di antara kalian, hatta, hingga, uzawwijuhu nafsi, sehingga aku bisa menikahkan kepada dirinya nafsi, diri saya. Siapa kira-kira panjenengan yang datang ini paling alim? Faqalu, para ulama ahli zuhud, ya, ahli zuhud sedanten yang datang itu mengatakan, yang paling alim di antara kita Al-Hasanul Basri, Imam Hasan Al-Basri niku kirang hadirin radhiyallahu anhu tadi, ya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yang paling alim di antara kita Imam Hasan Al-Basri. Gini ki Imam Hasan Al-Basri. Faqalat, ya, kata Sayyidatuna Rabi'ah Al-Adawiyah, wahai Imam Hasan Al-Basri, in ajabtani an arba'ati masailah, apabila panjenengan bisa menjawab kepadaku akan 4 masalah, fa'ana zaujatun laka, saya siap menjadi istri panjenengan. Itu jadi jenengan saged jawab petang pertanyaan, 4 pertanyaan, saya siap Anda nikahi. Faqala, kemudian kata Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, is'ali, silakan bertanya wahai Rabi'ah, in waffaqani Allahu, apabila Allah memberikan taufik pertolongan kepadaku, ajabtuki, aku akan menjawab pertanyaanmu. Monggo silahkan panjenengan apa itu bertanya tentang 4 masalah itu. Semoga Allah memberikan taufik pertolongan kepadaku bisa menjawab pertanyaan panjenengan. Niki cerita niki insyaallah bisa dimengerti nggih Pak nggih? Nggih. Kok gak suara niki? Oke. Jangan-jangan di alam yang lain mboten nggih? Nggih. Kemudian faqalat, kemudian dawuhipun Sayyidatuna Rabi'ah
Ya, niki Rabi'ah mewakili kelompok ibu-ibu yang ada di sana. The power of emak-emak niki. Ya niki. Faqalat, kemudian dawuhipun Sayyidatuna Rabi'ah, wahai Imam Hasan Al-Basri, ma taqulu, apa yang Anda ucapkan, jawaban Anda, lau muttu, seandainya aku mati, seandainya aku meninggal, kharajtu minad dunya, kemudian aku keluar dari dunia ini, pertanyaannya muslimatan au kafiratan, hal dalam keadaan muslimah atau justru saya ini menjadi wanita yang kafirah. Ayo jawab sampean, katanya. Kata Imam Hasan Al-Basri dengan keilmuan yang hebat, kalau dia mengatakan hadza ghaibun, wah ini barang gaib, nggak ada yang tahu akhir kehidupan seseorang kecuali Allah. Kalau sampean tanya kepada saya bagaimana akhiran sampean, sampean belum mati. Kalau toh mati pun saya juga nggak tahu, itu haknya Allah. Itu barang gaib. Rabi'atul Adawiyah, nggak ada yang tahu kecuali Allah. Ya, berarti nomor satu Anda nggak bisa jawab. Zong, berarti Anda nggak bisa jawab. Faqalat, kemudian kata Rabi'atul Adawiyah, pertanyaan kedua, ma taqulu, apa yang Anda bakal ucapkan, idza, apabila wudi'tu, aku diletakkan fi qabri, di kuburanku, wa sa'alani mungkarun wa nakirun, dan kemudian bertanya kepadaku malaikat mungkar dan nakir ketika sudah aku diletakkan di kuburan. Kemudian datang malaikat mungkar nakir. Pertanyaannya, a'aqdiru ala jawabiha amla, apakah pada waktu itu saya mampu menjawabnya, pertanyaan mungkar nakir itu, atau tidak? Tolong dijawab. Faqala, kemudian pertanyaan kedua ini dijawab oleh Imam Hasan Al-Basri, hadza aidan ghaibun. Loh, ya ini juga pertanyaan gaib. Ya siapa yang tahu nanti sama di alam barzah iso jawab atau tidak. Sekalipun punya ilmu yang bagaimana, ya Anda belum meninggal, Anda kemudian belum masuk barzah, kita nggak bisa memastikan Anda itu bisa jawab atau tidak. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika seseorang masuk di alam barzah, siapapun panjenengan pasti akan didatangi mungkarun wa nakirun, malaikat mungkar nakir. Dan kemudian ada di antara kita yang bisa menjawab karena memang diberikan kemudahan oleh Allah, dan ada na'udzubillah min dzalik yang tidak bisa menjawab. Ternyata dalam ungkapan hadis itu, orang-orang yang dimudahkan menjawab itu adalah orang-orang yang amal solehnya, amal kebajikannya sangat luar biasa, sehingga amal-amal itu berupa makhluk yang menjaga orang itu dari pertanyaan mungkar nakir, dan merekalah yang membantu jawabannya. Jadi ya, situasi ketika didatangi mungkar nakir itu luar biasa ketakutannya. Makanya dan sakjane pertanyaan sak jawabannya sudah diberitahukan oleh Pak Mudin dalam bentuk talqin. Kalau bahasa kita kan pun sakjane sak pertanyaan ini sak jawabannya kan pun dibocorno kali Pak Mudin. Kalau pembocor soal ujian nasional mlebu penjara tapi kalau pembocor soal alam barzah insya Allah tambah ganjaran. Ya,
Biasanya hanya saja Pak Mudin sing ngeten lali disangoni hadirin. Ya, sing gak lali Pak Mudin manten sebab ana tanda tangane. Ya, sing ini kadang-kadang kelalen gitu. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ya, padahal pertanyaannya sak jawabannya sudah disampaikan. Kok kemudian di antara kula panjenengan kemudian ya karena situasi ketakutan ini. Tetapi sholat kita di sebelah kita, zakat kita tidak jauh dari kita, puasa Ramadan kita kemudian mengelilingi kita, haji umroh kita membantu kita, barokah amal-amal soleh kebajikan, mereka membantu menjawab pertanyaan amal apa itu, pertanyaan alam barzah itu. Maka ini menjadi catatan kula panjenengan. Sehingga sekilas sekapasitas Imam Hasan Al-Basri ditanyai tentang begini, ya dia memang nggak bisa jawab karena barang gaib belum nampak saat ini. Sehingga beliau mengatakan hadza aidan ghaibun, ini juga barang gaib, nggak ada yang tahu Rabi'ah. Faqalat, maka pertanyaan ketiga kata Rabi'ah, idza husyiran nasu, apabila manusia sudah dikumpulkan yaumal qiyamati pada hari kiamat, wa tatayaratil kutubu, kitab-kitab catatan amal itu sudah semua terbang sendiri mencari pemiliknya, fayu'ta ba'duhum, sebagian di antara mereka diberi al-kitabah, kitab catatan amal itu biyaminihi, mereka menerimanya dengan tangan kanan, wa ba'duhum, dan sebagian di antara mereka ketika di akhirat bishimalihi, menerima amal, menerima catatan amalnya dengan tangan kiri. Pertanyaannya kata Rabi'atul Adawiyah, a'u'tiya kitabi biyamini am bishimali, apakah ketika diberikan kitabku, catatan amalku, saya ini diberi dengan tangan kanan atau menerimanya dengan tangan kiri? Saya menerimanya dengan tangan kanan atau saya menerimanya dengan tangan kiri? Faqala, kata Imam Hasan Al-Basri, hadza aidun ghaibun. Loh, niki barang gaib iki, nggak ada yang tahu wahai Rabi'ah kecuali Gusti Allah. Nanti itu akhirat. Lah iya, sama jawab, gak bisa saya. Oh, gak bisa. Terakhir sudah kata Rabi'ah, bukan terakhir pengajian hari ini, sesuai nih ya. Faqalat, kemudian terakhir pertanyaannya kata Rabi'ah, idza nudiya fil qiyamati fariqun, apabila dipanggil-panggil untuk dikumpulkan pada hari kiamat, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iri, satu kelompok ini bakal satu kelompok kerumunan yang akan masuk surga, wa fariqun fis sa'ir, dan kerumunan ini masuk ke neraka sa'ir. Pertanyaannya Hasan Al-Basri mohon dijawab, a'akunu min ahlil jannati amin ahli nar, saya ini termasuk penduduk surga, fariqun fil jannah au min ahli nar, atau menjadi penduduk neraka, fariqun fisair, kula niki sing kelompok sing pundi? Faqala, kemudian dijawab oleh Hasan Al-Basri, hadza ghaibun aidan. Loh, ini barang gaib juga Rabi'ah, enggak ada yang bisa jawab kecuali Allah nanti. Faqalat, kemudian Rabi'ah mengatakan begini, ya, aman lahu hammu hadhil arba'ati, apakah aman, apakah seseorang yang memiliki hammu, memikirkan, sumpek memikirkan 4 pertanyaan ini, yahtaju ila zaud, masih kepingin kawin lagi? Mboten kepingin kula niki merenungi 4 perkara iki. Saya ini selamat atau tidak? Saya ini kemudian ketika
ketika yang namanya roh itu keluar, saya ini muslimah atau kafirah. Saya ini merenung gitu, berusaha untuk kemudian menjadi ketika akhiran dari kehidupan saya muslimah. Saya berusaha kemudian ketika di alam barzah bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir. Ketika kemudian dikumpulkan menerima catatan amalnya dengan tangan kanan, ketika digiring mendapatkan surga. Kula niki sumpek masih mikirkan ini, masih belum ketemu jawaban. Dan saya tanya jawabannya kepada Anda, sik panjenengan mboten saged jawab. Napa sik butuh zuwat, butuh kawin kan? Gak butuh pun. Cukup dengan suami saya yang dulu sudah. Loh, jadi gak sito kabeh, mboten sios. Lho tak mulih lek ngono kan. Ya niki. Ternyata kata Syekh Nawawi Al-Bantani di akhir kisahnya tadi. Fanduru, maka renungkanlah hadirin. Ila hadhil abidati zahidati, kepada seorang abidah ahli ibadah yang zuhud. Kaifa khafat khatimaha, bagaimana dia masih ketakutan dengan akhir dari kehidupannya. Wa ma hadza illa bisafai qalbiha, ya, ini semua kecuali tidak terjadi kecuali memang kebersihan hati beliau. Manusia yang sudah banyak ibadahnya, saya katakan tadi, sunnahnya saja bisa ribuan rakaat, ya, ibadah sunnahnya, belum ibadah yang lainnya pasti yang demikian itu. Masih beliau ketakutan, kira-kira kehidupan saya nanti diakhiri dengan husnul khotimah napa mboten. Itu aja masih berpikir. Napa malih kula panjenengan hadirin hadirat sekalian, sehingga ini menjadi catatan penting, ya, sehebat Rabi'atul Adawiyah saja merasa masih belum selamat. Apabila napa malih kula panjenengan yang kita di antara kita masih kelompok pas-pasan ibadahnya. Banyak di antara kita ini kan ibadahnya masih pas-pasan. Tangi ini mampun nggih pas-pasan, pasadan, ya, pas tangi kadang-kadang ngoten niku. Ya lek subuh, ya berangkat ke masjid mawon kadang-kadang nggih pasadan pas berangkat. Niku si apik adine. Ya wonten malih pas qomat pas teko. Ya sing rada payah pas mari salat pas teko niku rada abot niku. Ah niki. Ini menjadi catatan kula panjenengan. Oleh karena itu, ya, kula panjenengan, ya, jadikanlah kula panjenengan menjadi sosok-sosok manusia, ya, untuk kemudian menjadi manusia yang betul-betul kemudian memperhatikan sisa daripada kehidupan kula panjenengan ini. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu kutipan juga dalam ungkapan kitab Nasaihud Diniyah, ungkapan ba'du salaf, sebagian salafus saleh. Beliau mengatakan demikian hadirin, undur kulla syai'in tuhibbu an ya'tiyakal mautu wa anta alaihi falzamhu. Perhatikanlah akan segala sesuatu. Ketika kematian datang kepadamu, Anda senang dalam kondisi itu, falzamhu, maka seringlah melakukannya itu. Jadilah orang-orang yang terus melakukan dan tidak berhenti untuk melakukan perbuatan itu. Artinya ketika kula panjenengan ini dalam keseharian, saya ini kok kepingin nanti wafatnya dalam kondisi sujud, yo sing kata salat sunah, ya lek kepingin pas sujud sing kata salat sunah, kepingin sujud kata karambol, mboten salat sunah niki. Ya niki. Jadi kalau kemudian di antara kula niki kepingin pas wafat kok pas kondisi baca Quran, nggih sing kada maca Quran. Yang banyak baca Quran hadirin. Kula niki kepingin, ya, pas kemudian diwafatkan oleh Allah
pas melaksanakan umroh berniat tadi untuk senantiasa punya kemampuan, kekuatan harta untuk melakukan itu. Nah, ini yang kemudian perlu kita perhatikan. Dan juga wa kullu syai'in takrahu an ya'tiyakal mautu wa anta alaihi fajtanibhu. Dan segala sesuatu yang kira-kira Anda enggak suka, kematian datang kepada Anda pas melakukan itu, ya tinggalkan. Kalau sudah sekarang ini kita melakukan maksiat apa, tinggalkan sudah. Karena apa? Bisa jadi pas melakukan maksiat itu kematian datang kepada kita, rugi kita hadirin. Mengakhiri kehidupan sekian banyak kebaikan kita akhiri dengan perbuatan dosa. Nah, apa yang jadi maksiat-maksiat itu yang panjenengan lebih tahu sendiri, sudah tinggalkan. Karena itulah kemudian yang menyebabkan kemudian panjenengan mendapatkan kemuliaan. Dan hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak kalah pentingnya sebelum yang catatan ketiga itu, siapapun saja di antara kula panjenengan pasti ada yang ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlus sa'adah, orang yang pasti bahagia dunia akhiratnya, termasuk kula panjenengan, Allahumma amin. Dan ada di antara manusia, na'udzubillah min dzalik, ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlus syaqawah, orang yang bakal celaka dunianya dan celaka akhiratnya. Nah, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sedangkan yang ahlus sa'adah, orang yang bakal kebahagia dunia dan akhirat, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah sebelum kula panjenengan dilahirkan. Dan ahlu syaqawah, orang yang kemudian ditakdirkan menjadi orang yang celaka dunia akhiratnya, sudah selesai ditakdirkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan. Tetapi semuanya ada alamatnya, ini yang menjadi catatan penting kita. Nah, kata Habib Abdullah Haddad wonten kitab Nasaih itu, wa'lam dan ketahuilah anna unwanas sa'adah, bahwasanya tanda kebahagiaan itu atau tanda orang itu dibahagiakan dunia dan akhiratnya oleh Allah, an yuwaffiqallahul abda lil amali sholihi fi hayati. Allah memberikan taufik, Allah memberikan pertolongan, Allah memberikan kemudahan kepada hamba itu untuk bisa melakukan amal soleh, amal kebajikan ketika hidupnya, wa yuyassiruhu lahu, dan dimudahkan untuk itu. Jadi kalau kula panjenengan, alhamdulillah Ustaz, saya kok ke masjid dimudahkan oleh Allah, itu alamatus sa'adah, tanda kebahagiaan. Dan saya di masjid kok kerasan wena Ustaz, ya itu tanda alamatus sa'adah. Kula niki masjid tenang Ustaz, sebab nek omat ya muk tok mawon lho, mulai ngoten hadirin. Ya, jadi melayu kula singitan kula ten masjid ya mulai ngoten niku hadirin. Ya, jadi kula niki kalau sudah ada di masjid tenang, dan saya hadir di majelis taklim kok tenang, itu alamatus sa'adah. Saya ketika melakukan perbuatan baik ini, puasa Ramadan saya, jamaah saya, apapun kebaikan, kok saya mudah ya Ustaz ya, dimudahkan. Alhamdulillah, muga-muga istiqomah sampai detik penghabisan kehidupan kita. Ngoten hati. Ya, berarti Anda mendapatkan kemudahan, itu tandanya alamatus sa'adah. Tetapi kemudian kebalikannya, kata Habib Abdullah Haddad, wa unwanu syaqawah, tanda orang celaka, tanda kecelakaan dunia akhiratnya, an la yassara lil amali salih wa yabtali bil amali su. Ya, jadi orang itu ketika
tanda orang syaqawah celaka itu dia tidak dimudahkan melakukan amal soleh, dan mesti dia kemudian mendapatkan balak, dimudahkan melakukan kejelekan. Ngelakoni amal soleh cek angel ya jadi, tapi ngelakoni perbuatan dosa lu cek gampangi. Hati-hati, itu tanda syaqawah. Kalau ada di antara kita seperti itu, fafirru ilallah, tubu ilallahi jami'an, segera bertaubat kepada Allah. Mumpung panjenengan mendengarkan kata-kata ini, segera panjenengan untuk merubah diri. Ya, berarti masih ada waktu sebelum nanti datangnya sakaratul maut. Tetapi kalau sudah mendengarkan pengajian ini, kajian ini, oh sopo jari sudah, ya memang dia memang tidak dimudahkan jadi orang baik. Nah, oleh karena itu menjadi catatan bagi kula panjenengan apa yang dikatakan Habibullah Haddad, sebab hadis Rasul mengatakan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramalah kalian, setiap manusia dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Man khuliqal lil jannah yussira li amali ahli jannah. Siapa yang diciptakan menjadi penduduk surga akan dimudahkan melakukan apa yang biasa dilakukan oleh penduduk surga, kebaikan, kebajikan, amal soleh. Lo cek gampangi, ya memang Anda orang-orang yang bakal ditempatkan di surganya Allah. Ya termasuk kula jenengan, Allahumma amin. Wa man khuliqa linnar yussira li amali ahli nar. Dan kalau kemudian dia memang diciptakan untuk neraka, dimudahkan baginya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa neraka. Nglakoni maksiat ku cek gampang, padahal berbayar, ono duwike mahal, tapi dia jalani ya ini. Padahal ngelakoni kebajikan gratis, melbu masjid gratis, gak ada masjid berbayar di Wadin, gak ada. Panjenengan gratis, kemudian bisa banyak melakukan ibadah, tapi dia tidak dimudahkan untuk itu, malah masuk yang lain yang mahal harganya. Dia bisa kemudian tiketnya bisa jadi mahal, malah itu yang dia. Kenapa? Ya memang dia dimudahkan untuk melakukan kejelekan itu, memang dia kemudian ditakdirkan menjadi penduduk neraka itu. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini kemudian menjadi catatan kita yang kita bersama dan penutup dari apa yang bisa kita sampaikan. Biasa lek krungu penutup biasa ngantuk langsung mau melek hadirin. Ya niki penutup dari apa yang bisa kita sampaikan. Setelah itu silahkan bertanya, boleh bertanya hadirin. Ya, menutup apa yang kita sampaikan ini dawuhnya Al-Imam Asyuti dalam kitab Syarhus Sudur Haulil fi halil mauta wal kubur. Imam Suyuti mengatakan begini, qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama, al asbabul muqtadiyatu lisu'il khatimati, sebab-sebab yang menyebabkan, yang menjadikan orang gampang mati su'ul khatimah, wal'iyadzubillah, na'udzubillah min dzalik, arba'atun, jumlahnya 4. Niki jenengan imut-imut hadirin diingat-ingat. Kata Imam Suyuti mengutip sebagian ba'du salaf, sebagian ulama, 4 hal ini penyebab orang itu gampang matinya su'ul khatimah. 1, at-tahawunu bis shalah, orang yang gampang no ibadah salat. Orang yang meremehkan ibadah salat, hati-hati, wafatnya orang itu bisa su'ul khatimah. 2, wasyurbul khamri, orang yang gemar minuman keras, dikhawatirkan matinya su'ul khatimah. Sebab bagaimanapun juga minum-minuman keras ya adalah miftahu kulli syarr,
kunci dari segala perbuatan jahat, perbuatan dosa diawali dari minum-minuman keras itu. Siapa yang kemudian minum minuman keras dan membiasakan minuman keras, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Yang ketiga, wa uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua bisa menyebabkan orang itu wafat dan matinya su'ul khotimah. Yang keempat, wa adzal muslimin, menyakiti umat Islam yang lain, bisa dengan ucapannya, bisa dengan perbuatannya, bisa dengan jari jemarinya menulis di WA, ya, sehingga orang lain dia kirimkan isinya caci maki dan sebagainya, menyakiti, menjatuhkan. Kalau itu kemudian Anda lakukan padahal orangnya tidak pernah melakukan perbuatan itu, Anda sedang menyakiti umat Islam yang lain, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah, na'udzu min dzalik. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kiranya cukup pengajian kita pagi hari ini, insyaallah menjadi ilmu yang manfaat bagi kula panjenengan. Inti pengajian kita, mumpung kula pengen diberikan sehat walafiat, lakukan amal soleh, lakukan kebajikan apapun bentuknya, baik yang wajib maupun yang sunnah, dengan asa dan harapan ketika tengah melakukan kebaikan itu, andai kata kemudian roh kita dicabut oleh Allah, kita sedang melakukan kebaikan, dan itu tandanya kita wafat dalam kondisi husnul khotimah. Sebelum kita tutup, kita buka pertanyaan. Monggo yang mau bertanya, 2-3 pertanyaan boleh sebelum kita tutup pengajian kita. Boleh, monggo apa? Bapak Yusuf bertanya, kalau ada orang yang katakanlah sudah dikubur, berapa tahun kemudian jasadnya tidak dikeduk, kebetulan jogrok sebelahnya dikeduk, ya tidak sengaja, kemudian jogrok kuburannya terlihat kuburan orangnya padahal sudah 5 tahun yang lalu, padahal 20 tahunan yang lalu, kain kafannya kok masih utuh, jasadnya pun ketika dipegang masih utuh juga. Ini kemudian orang-orang siapa? Dalam kitab Hasyiah Ibni Abi Jamrah, hadirin, ada keterangan bahwasanya ada orang-orang tertentu yang dia ketika meninggal jasadnya utuh. Kalau jasadnya utuh, kain kafannya utuh, biasanya memang satu paket ada. Itu ada orang-orang tertentu. Yang pertama, dalam kitab Hasyiah Ibni Abi Jamrah itu dikatakan orang yang bisa mengalami itu adalah al-muadzinul muhtasib, tukang adzan yang ikhlas karena Allah. Terus menawi panjenengan kemudian dijadwal takmir adzan, ya bismillah pun nawa itu bisa jadi saya ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi yang kemudian jasad saya utuh, bismillah pun ngoten hadirin. Kalau kemudian dicatat oleh takmir, ya diminta, Mas kita catat jenengan adzan zuhur tok lho, siap, bismillah. Apalagi kalau tidak mengganggu kegiatan pekerjaannya mungkin, ya siap insyaallah. Mboten usah kemudian ngapunten Mbak Lamir, suara kula mboten pati enak, mboten kados muadzin jamek. Lho kapan suaramu enak lho kapan?
Ya wis adzan wae. Kemudian adzan keluar dari hati yang ikhlas, masuk kepada hati-hatinya muslim yang lain dengan ikhlas juga, akan gampang orang. Adzan ini gak pati enak kok orang tertarik. Mungkin karena orangnya ikhlas tadi. Ya tukang adzan yang ikhlas. Lah kalau kita tukang adzan Jumatan mulai sik disangoni, lho pokoknya gak ngarep-ngarep hadirin. Ya pokoknya gak mengharap lek dikai alhamdulillah, tapi gak mengharap. Ya tapi lek mulai bolak-balik tangani takmir dideloki kok kosong, lah itu mengharap ya. Mboten usah ngoten hadirin. Ya jadi dikai alhamdulillah, terima kasih. Tapi bukan itu tujuan kita. Tujuan kita ingin ibadah dengan tukang adzan yang ikhlas, jasadnya utuh. 2, orang alim yang mengamalkan ilmunya, ulama yang mengamalkan ilmunya, jasadnya utuh. Sudah kurang lebih 23 tahun guru kita bersama Al-Maghfurlah Al-Ustadz As-Said Alwi Alidrus Tanjung dikuburkan. Suatu ketika orang kemudian menguburkan di sebelahnya kuburan Ustadz Alwi Alidrus. Ternyata jasad ketika dilihat jugruk karena sebelahnya jasadnya Ustadz Ali masih utuh, kain kafannya pun masih utuh. Sudah 23 tahun. Ini ulama yang mengamalkan ilmunya. Ya, begitu. Kemudian yang ketiga, ya, ketiga adalah orang yang penghafal Al-Quran. Baik 30 juz maupun berapa juz yang Anda bisa hafal, Anda terus bisa kemudian menjaga hafalan itu ketika wafat, jasadnya utuh. Yang keempat, jasadnya para nabi dan rasul. Jasadnya para nabi dan rasul ini utuh. Hanya saja nabi dan rasul yang lain jasadnya dikebumikan di mana itu antara masih dzon dan yakin, dugaan saja. Nabi Ibrahim di Baitul Maqdis, nabi ini mungkin bisa jadi. Kalau itu dikabarkan, bisa jaya mengabarkan, tapi belum tentu kuat. Tetapi kecuali dengan kuburan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, itu tempat kuburannya sifat mengabarkannya mutawatir hadisnya. Tempatnya nginiku di Masjid Nabawi, kuburannya nggih Hujratun Nabawiyah, tidak jauh dari Raudhah, bersebelahan dengan Raudhah itu tempatnya ya situ niku mutawatir dari zaman ke zaman, dan hanya Kanjeng Nabi tok, dan ini kekhususan bagi kita umat Islam. Nah, karena jasad Nabi itu utuh, orang Eropa tahu, sehingga di dalam kitab Tarikhul Madinah, sejarah kota Madinah, yang ditulis oleh wali kota Madinah, ya, namanya Syekh Ali Hafid, beliau pernah menceritakan panjang ceritanya, jasad Nabi itu pernah akan dicuri, dibawa ke Eropa, pernah hampir dicuri, dan kemudian akan dibawa ke Eropa. Kenapa? Mereka tahu. Tapi Sultan pada waktu itu diimpeni oleh Kanjeng Nabi sampai 3 kali. Akhirnya ketahuan orang yang ingin mencuri jasadnya itu, 2 orang itu dihukum pancung setelah sholat Jumat di hadapan banyak orang yang keluar dari sholat Jumat, supaya tahu tidak macam-macam dengan jasad Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Itu ada kisahnya, bisa dibaca di Tarikhul Madinah, sejarah kota Al-Madinah. Nah, kemudian lagi orang yang ahli zikir itu juga jasadnya akan utuh. Orang yang anak yang bakti dumateng tiang sepuh, jasadnya akan utuh. Termasuk orang yang memakmurkan masjid, baik itu takmir, baik itu kemudian marbot masjid. Orang-orang yang begini ikhlas mengurus masjid, jasadnya juga utuh.
Dan ini yang cerita tidak sekali dua kali, berapa kali mendapatkan cerita itu dan disampaikan kepada saya. Beliau Kiai Haji Dr. Mustain, ya, mantan kepala Kemenak Kabupaten yang sekarang menjadi pengawas di Masjid Jami itu. Beliau cerita ketika menjadi kepala Kemenak Kabupaten, hampir tiap hari dia datang ke kecamatan-kecamatan itu di KKUA. Ada aja cerita yang persis sama tentang orang di masjid yang dia tekun ngurusi masjidnya padahal kecil, meninggalnya jasadnya puluhan tahun masih utuh. Dia bukan orang hebat, hanya marbot masjid, tapi jasadnya utuh. Ketemu lagi orang yang semuanya kaitannya dengan masjid. Kata beliau, subhanallah. Ya, pokoknya kaitannya masjid, pokoknya ikhlas, ya, ngurusi masjid. Orang-orang yang semacam ini mendapatkan itu. Kurang lebih ngoten Pak Yusuf. Ya, masih ada lagi tapi kurang lebih itulah. Ya, masih ada yang mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu? Oke, monggo Pak. Diulangi apa? Diulangi. Iya. Beliau bertanya, kalau ada orang Islam kemudian dia ahli ibadah, ditakdirkan oleh Allah wafat di hari Jumat. Ngeten hadirin. Soal kapan wafatnya setiap kula jenengan mboten saged pesen lho hadirin. Aku insyaallah kayak ono wafat Jumat sore gak iso. Apa tidak sak senengi Gusti Allah memerintahkan SK Israel kapan dugine nggih terserah, mboten saged ngoten niku. Kula matine Jumat isuk mawon cek gampang, anak kula dereng wangsul gak iso hadirin. Ya, semua itu akhir kehidupan itu Allah. Tetapi kalau kemudian ada manusia yang diwafatkan di hari Jumat, berarti manusia pilihan. Ada orang yang kemudian dia orang yang ahli ibadah, kemudian diwafatkan di hari Jumat, berarti pilihan. Ya. Dan orang yang diwafatkan di bulan Ramadan, itu berarti dia tidak akan mendapatkan azab di alam barzah. Kemudian wafat di hari Jumat, di malam Jumat, di sore Jumat, ini orang-orang yang mendapatkan kemuliaan hadirin. Seandainya hadirin kita mengetahui ada orang itu padahal dia bukan Islam yang kadang-kadang kita nggak tahu ibadahnya. Kan ada orang itu ya ketika masih di sini kemudian orangnya kemudian maksiat tak Ustaz, tapi kemudian dia taubatan nasuha, ditakdirkan oleh Allah berangkat, kemudian pas haji, pas wukufnya wukuf haji akbar, pas wukuf di Arafah, selesai wukuf kemudian pas sorenya mati Ustaz dia. Loh kok enak ya, gak iso sih kok nyimut, gak oleh hadirin. Ini apa kata Gusti Allah? Kita nggak tahu punya amalan apa yang kita nggak tahu. Jadi intinya kalau ada orang yang diwafatkan di hari Jumat, pokoknya Islam loh hadirin. Lah kalau non Muslim ya kita nggak bahas itu. Ono tajik kok mati hari Jumat, nggak bahas hadirin ya. Ono tajik Ustaz, kau nggak bahas yang demikian ini ya. Jadi ada orang Muslim, Muslimah, mukmin, mukminah ibadahnya gak patihan Ustaz, kok wafat hari Jumat, kok wafat pas hajinya akbar. Bisa jadi dia punya amalan khusus yang tidak ada orang tahu kecuali dia dengan Allah. Itu husnudzon hadirin. Jangan kemudian kita mengingkari, kok iso sih, kok iso, kok enak, kok ini maksiat tok, kok mati ini. Itu haknya Allah hadirin. Kan di kitab Riyadhus Shalihin niku wonten hadirin bab taubat itu matani 99 sik ditambah sitok 100. Lho ngoten matine mati api. Kan itu haknya Allah ya. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang ditakdirkan wafatnya di hari Jumat, ya kita husnudzon kita, orang ini dapat syafaat, orang ini dapat kemudahan alam barzah. Ngoten hadirin. Ya, nggih muga-muga kula pengen wafatnya di hari Jumat.
ditambahi hadirin ba'da umrin tawil, setelah umur panjang. Nggo amin mriki dina Selasa ngene iki. Ya Rabu Kamis Jumat mboten hadirin. Ya waduh nggo amin para telung dina engkas mboten Ustaz. Ba'da umrin tawil, setelah panjang usia. Insyaallah lek ningali jenengan tampilane bapak-bapak, insyaallah umurin jenengan 100 hadirin. Ya, ibu insyaallah 100. Ngoten kula dongaken ibu-ibu muslimat kula dongaken insyaallah 100. Ojo Ustaz kakean jare ngoten sing ngaten. Ya, engko sampai 100 kok delok kanan kiri kabeh berangkat nang kuburan kasin aku tok gak kancane engko. Ya niki. Jadi yang terpenting jenengan diberikan sehat walafiat, dimudahkan taat ibadah kepada Allah insyaallah. Cukup hadirin, masih ada yang tanya? Cukup nggih? Ibu-ibu ada yang tanya? Ibu-ibu tanyanya satu, ndang wangsul Ustaz nggih insyaallah Bu niki wangsul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya, wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mabla' ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna wa hasbunallahu ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.